baru tahu belakangan ini pas ini viral baru tahu. Saya juga baru tahu karena dari netizen juga. Begini, saya kebetulan memang tinggal di sini. Ini rumah ibu saya. Tinggal dari saya kelas 2 SD di sini. Kalau mengetahui tapi tidak seperti ODGJ lainnya ya. Sebetulnya mamanya Tiko, Ibu Eni masih bisa untuk beli nasi, masih bisa untuk ambil air keluar. Kadang juga masih bisa pergi ke pasar ya. Memang kalau beliau sudah masuk rumah itu memang agak protektif. Nah di situ di dalam rumah kalau udah masuknya itu mungkin karena kondisi rumahnya tidak ada lampu, tidak ada air, apalagi kalau malam. Jadi mungkin itulah pikiran dia agak sedikit terganggu, apalagi setelah tidak lagi bersama suaminya. PT mengetahui nggak sih, memang sempat mempertanyakan juga kepada Bu Eni, kenapa lampunya mati, apa karena belum bayar atau apa gitu? Saya memang tidak pernah menanyakan kenapa lampunya mati atau lampunya tidak nyala. Yang saya tahu memang ketika Ibu Eni sudah berpisah dengan suaminya, Tiko tinggal berdua ya sama mamanya. Tiko masih sempat sekolah sampai kelas 1 SMP. Nah, mungkin semakin kesini ekonomi mereka kan udah tidak mampu ya, sehingga listriknya dicopot, air bersihnya juga mungkin dicopot juga. Nah, kehidupan itu yang mulai mungkin pikiran Ibu Eni yang membuat dia sedikit mulai depresi ya. Pasca ditinggal dari suami. Tahun berapa? Nah, Tiko itu SMP, satu SMP ya terakhir di sekolah, kisaran tahun 2010-an, 2011 tahun lebih kurang ya. Nah, ketika Tiko tinggal dengan mamanya dengan kondisi saat itu, kadang Tiko keliling komplek ya membawa surat mamanya yang mana minta bantuan untuk hanya sekedar buat beli lilin kepada kami nih, ke rumah saya, ketemu saya juga, dan ke sekeliling lah untuk minta bantuan untuk membeli sebuah lilin ya, dan juga mungkin untuk makan ya. Kadang juga Tiko menjual barang-barangnya, seperti mungkin waktu itu pernah jual pot ya, kadang waktu itu pernah ngejual ke saya ikat pinggang, walaupun saya nggak butuh, tetap saya beli, cuma niat membantu saja. Dulu sebelum ibunya begitu parah, ibunya masih sempat bikin kue, dijual sama Tiko keliling. Cuma ya mungkin hanya sekadar bikin ya, sehingga rasanya kurang ya. Ya makin lama nggak ada yang beli. Tuh. Pak, hari ini Pak Tiko pernah menjalani pemeriksaan kejiwaan juga masih? Oh, belum pernah pemeriksaan diri kejiwaannya ya, sampai saat ini belum. Jadi bisa dilihat ya, Tiko saat ini ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan kan menjawab dengan baik, sehingga apa? Tiko tuh baik-baik saja. Ini nggak dibutuhkan pemeriksaan? Nggak ada, belum. Nanti mungkin kedepannya akan ya. PT update hari ini masalah apa aja tadi? Air? Nah, kegiatan hari ini kemarin kita masang pompa. Kebetulan sudah ya terpasang, air sudah bisa keluar. Hari ini kita pemasangan meteran listrik ya. Kita pakai token sementara dengan 900 watt. Ada 3-4 titik yang lampu yang sudah bisa menerangi ruangan tengah, ruangan depan, teras sama kamar Tiko sudah nyala. Apalagi yang kurang, maksudnya digiatkan atau tinggal ditempatin? Ini kan belum tuntas ya. Ini baru sementara. Listriknya pun baru 900 watt ya. Jadi belum semua mencakup semua. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, kemarin Bang John datang ketemu Tiko, ketemu saya, dan Bang John meniatkan untuk merenovasi rumah ini
sekalian juga nanti listriknya juga, catnya juga. Kalau cat kebetulan alhamdulillah sudah ada yang donasi, tinggal memang yang ngecatnya. Nah itu nanti Bang John yang akan mengusahakan. Insya Allah sebelum ibunya Tiko pulang, rumah sudah bisa ditempati. Pak, mungkin dari status rumah sendiri mungkin seperti apa sih Pak? Kalau masalah statusnya saya kurang tahu ya, tapi yang saya tahu memang dari awal Tiko, mama, papanya tinggal di situ. Dari awal rumah itu ada. Pak, setelah cerita Tiko ini viral, ada nggak sih keluarga dari Tiko yang datang, Pak? Nah, belum ada. Justru saya baru tahu ketika viral keluarga yang dari Jawa Timur ya, telepon ya, menghubungi via telepon ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya bahwa di sana marah-marah sama Tiko, bahkan mau membawa Tiko ke jalur hukum. Tapi alhamdulillah dengan jiwa besar Tiko minta maaf, walaupun sebetulnya dia nggak salah, ya nggak. Tiko minta maaf, alhamdulillah. Akhirnya yang di keluarga yang di Surabaya menerima Tiko. Insya Allah nanti Tiko, mungkin teman YouTuber juga dan saya juga insya Allah akan menyekar ke makam ayahnya. Dan itu sepengetahuan Tiko padahal ya Pak? Apa tuh? Kalau bapaknya sudah meninggal atau memang Belum. Ini baru tahu belakangan ini pas ini viral baru tahu. Saya juga baru tahu karena dari netizen juga bahwa bapaknya sudah meninggal tahun 2015. Saya flashback kembali. Memang 4 tahun atau 5 tahun yang lalu pernah datang seorang ibu dan seorang laki-laki ya ke saya. Dia datang menemui saya, dia bilang saya ingin melihat Tiko dan melihat rumahnya Tiko. Oh, ibu mau melihat Tiko, kenapa nggak mau ketemu Tiko? Belum saatnya katanya saya ketemu Tiko ya. Sebelum pulang, ibu itu menitipkan amplop berisi uang untuk Tiko. Nah, ketika dia pulang, saya serahkan ke Tiko. Tiko, ini ada titipan amplop dari seseorang, cuman saya nggak tahu siapa dia. Dia datang pakai mobil plat W. Mungkin, saya bilang mungkin itu keluarga bapak kamu, Tiko. Ya, iya Pak RT, saya ngeliat dari jauh. Cuman memang Tiko juga nggak tahu itu saudara bapaknya apa tidak, kurang tahu. Nah, semenjak itu sampai saat ini belum pernah ada lagi yang datang. Pak, mungkin RT proses penyembuhan ibu ini sendiri mungkin berapa lama sih? Tadi kan Bapak bilang masalah untuk penempatan sebelum Ya kemarin 2 hari yang lalu saya berbincang dengan Ibu Farida, Dr. Farida dari Puskesmas Jatinegara dan Ibu siapa saya lupa namanya dari Puskesmas Kecamatan Cakung, bahwa dia mendapat informasi dari Direktur Rumah Sakit Duren Sawit bahwa penyembuhannya itu lebih kurang 23 hari sampai 30 hari dari masuk ya. Insya Allah mungkin 2 minggu lagi insya Allah bisa sembuh ya, walaupun tidak sembuh secara total. Yang penting Ibu Eni sudah bisa tenang, yang utama itu. Doakan saja ya kesembuhannya. Biaya pengobatannya di cover full BPJS atau Ya. ada Kami sudah buatkan BPJS. Insya Allah ya kayaknya bisa dibantu BPJS. Mungkin juga ada donasi orang yang lain ya, cuman saya kurang tahu ya. full di cover berarti? Ya? Full di cover kayak dokter, obat. Iya, semuanya itu kayaknya sudah ditanggung di sini. Pak RT melihat sekarang kan banyak masyarakat dari mana aja yang mencari momen ya, artinya sekedar berfoto atau mengetahui jadi pusat perhatian masyarakat luas. Gimana melihatnya Pak RT, antusias masyarakat sendiri, bahkan banyak juga para pedagang yang melakukan Jualan di sini ya. iya, ada berkahnya mungkin. Bisa dilihat Tiko membawa rezeki buat orang-orang sekitar, pedagang ya, lihat itu kan apa, dia membawa rezeki, membawa kebaikan buat para pedagang, buat mas-mas juga kan, membawa rezeki kan. Dengan adanya viralnya ini kan otomatis mas-mas dapat berita, sehingga apa, mengangkat kan berita dari mas sama mbak. Itu kan suatu kebaikan yang Tiko tebarkan
walau secara tidak langsung. Ya, Tapi warga ada yang protes kok Pak, rumahnya rame. alhamdulillah saya udah tanya nih sama tetangga yang di sekitar sini, alhamdulillah nggak apa-apa Pak RT, malah saya seneng rame, bisa ada keramaian gitu. Jadi nggak sepi gitu, alhamdulillah. Biasanya emang sepi ya lingkungan Sepi, ini. memang sepi. Karena di komplek ini jangan malam, siang aja kadang sepi. Ya jam apalagi menjelang maghrib, habis maghrib lah ke sana itu sepi. Memang kehidupan kami ya beginilah ya. Pak RT, jalan yang di situ memang udah lama ditutup atau gimana, Pak? Itu ya. Begini. Sebetulnya warga menginginkan memang satu pintu. Karena apa? Dulu sebelum itu saya buat banyak kejadian kriminal di sini. Mobil kaca dipecahin sehingga barang di dalamnya diambil. Spion hilang, mobil ya, spion, motor hilang, bahkan mobil nggak pernah ada hilang. Bahkan ada yang pernah masuk ke rumah. Makanya ketika ada COVID, COVID kan, kita kan nggak boleh keluar tuh. Kita tutup, semuanya cuma satu pintu. Alhamdulillah sampai sekarang mengurangi jauh kriminalitas di lingkungan kami. Pak RT, tapi pedagang sendiri tadinya nggak boleh masuk ya ke Kemana? kompleks ini gitu ya Pak, sekarang jadi Enggak juga. Kalau memang dia mau dagang, kalau saya sih tidak membatasi rezeki orang ya. Kalau memang dia mau dagang, yang terpenting jaga kebersihan, yang terpenting tidak mengganggu lingkungan, itu aja. Pak RT, Pak Tiko sendiri kan nggak kerja nih Pak, Hah? minggu ini gimana Pak? Tiko jadi security kan memang. Jadi awalnya begini, ketika saya diangkat jadi RT, kan Tiko tuh keliling-keliling tuh minta sumbangan ya, menjual barang-barangnya. Ketika saya jadi RT, saya ajak Tiko untuk bantu saya jadi keamanan. Awalnya ditolak karena mamanya tidak setuju. Tapi ketika mamanya butuh uang, ngirim surat ke saya. Novel, saya butuh uang, saya pinjam uang, jaminannya Tiko jadi keamanan. Alhamdulillah saya bilang. Nah, jadilah Tiko keamanan di lingkungan ini sampai saat ini. Jadi kebutuhan hidup mamahnya tuh saya alihkan, daripada dia minta-minta, lebih baik dia jadi keamanan yang punya honor ya. Masih bertugas ya Pak? Ya? Masih bertugas. Enggak, bulanan. Masih bertugas. Tapi kalau mau ngambil harian juga boleh, saya sih bebas aja. Mau mingguan, mau ganti tergantung dia. Malah kadang-kadang minta duluan. Ya enggak, kerja belum tapi duitnya udah, ya nggak apa-apa lah. Sejauh ini ngejalaninnya gimana, Pak? Hah? Ya kan kalau jaga dia ada di pos, tapi kalau lagi nggak jaga ada di rumah menjaga ibu. Selama ini belakangan ini masih bertugas nggak Pak? Tiko, apa Masih, karena ini jadi off dulu? Oh, jadi memang saya bilang sama Tiko, ya udah kamu cuti aja. Kamu kan sibuk sana kesini sana sini. Tolong cari orang untuk membackup dia jadi keamanan. Jadi memang saya bebas tugaskan sementara ini sampai ya mungkin saat ini dia juga udah mulai banyak penghasilan ya. Biarkanlah, memang itu rezekinya buat dia. Update sekarang gimana Tiko? Gimana Pak? Tiko tadi sih ada di Trans TV ya kalau nggak salah ya. Karena memang dia banyak panggilan stasiun televisi. Tapi dia membatasi karena capek. Saya pun gini capek. Saya dapat capeknya doang nih ya. Tapi apakah Tiko masih Ya, berkah yang utama. keamanan atau Ya. udah nggak bekerja untuk keamanan? Statusnya masih keamanan. Statusnya masih keamanan, tetap masih keamanan. Sebelum dia menyatakan saya berhenti, tetap jadi Ini keamanan. masih tadi ada potongan honornya dipotong. Nggak ada. Kalau saya nggak pernah memotong honor orang, gitu aja. Ya, itu aja. Maaf kalau boleh tahu honornya berapa sih, Pak? Lebih kurang 1,5 juta ya, satu keamanan. Di sini ada 6 keamanan. Sebulan 1,5. Nah itu menambah penghasilannya dia jadi ini sopir ya, kadang-kadang jadi sopir. Makanya ketika dia punya KTP, saya suruh bikin SIM dia supaya dia bisa, karena dia bisa bawa mobil, supaya dia bisa kalau ada yang butuh tenaga sopir dia bisa. Alhamdulillah tuh banyak. Tambahan ya. Ya tambahan dari situ, belum dia betulin HP, kadang-kadang ada laptop, betulin laptop, dan kadang-kadang juga dia bantu untuk jual beli mobil, jual beli motor. Nah kayak kemarin belum lama saya butuh motor, Tiko tolong bantu saya cari motor. Alhamdulillah via dia dapat ya. Jadi tambahan-tambahan dia. Artinya anaknya memang kreatif ya Pak. Benar. Apa yang bisa dilakukan itu buat dia baik dilakukan. Dan terakhir nih, waktu itu ada penawaran sekolah paket C.
saya ajukan Tiko dan keamanan lainnya yang putus sekolah, saya suruh ikut sekolah. Sekarang alhamdulillah Tiko itu sudah kelas 10. Ya, jadi masih sekolah nih sampai saat ini. Jadi melanjutkan sekolahnya. Gimana Pak? Tiko kan dapat tawaran dari Mas John untuk kerja gaji 10 juta. Gimana Pak? Ya, untuk saat ini kan dia bilang memang untuk saat ini dia masih konsentrasi ke mamahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan memang dia akan ambil kok. Orang dia udah dijadiin adik angkat oleh Bang John. Kelas 10-nya tuh di mana, Pak? Kelas 10 di sekolahan apa? Kenapa? Sekolahnya di mana? Wah, saya sekolah apa ya? Saya juga ada di Kampung Rambutan, cuman saya lupa namanya. Itu gratis sekolahnya. Jadi dibiayai pakai C. Bang John sendiri udah kesini Pak RT katanya. Udah semalam ketemu saya, ketemu Tiko juga. Tapi katanya Tiko menolak. Dia nggak menolak. Cuman waktu belum ketemu Bang John, memang dia merasa belum fokus ke mamanya. Kemarin udah ketemu, dia juga ngomong seperti itu. Saya fokus dulu ke mamanya. Tetap ditunggu sama Bang John. Dan Bang John berjanji nih, minta persetujuan Tiko, boleh nggak rumahnya direnov? Alhamdulillah akan direnov oleh Bang John. Pak, sementara ini Tiko stay di mana Pak? Stay, kurang tahu saya sekarang ya, karena sedang di luar ya, istirahatlah, menenangkan pikirannya. Gitu. Ya. Berarti tidak tidur di rumah sini lagi? Enggak, belum. Menanggapi selebgram atau youtuber sendiri yang membuat konten tapi tanpa membantu itu gimana Pak RT? Apakah ada yang seperti itu atau? Oh nggak ada, justru youtubernya banyak yang bikin konten dia, banyak yang bantu tuh. Pompa aja itu dari teman-teman youtuber itu biayanya. Jadi memang tujuan mereka, apalagi Bang Breo ya, tujuannya memang bagaimana kita nih semua nih teman-teman youtuber membantu mengangkat kehidupan Tiko dan mamanya jauh lebih baik. Dan ini alhamdulillah sudah mulai terlihat hasilnya ya. Tidak memanfaatkan keberhasilan Tiko ya Pak RT? Ya? Hanya Oh enggak. Jadi yang namanya itu pasti ada timbal balik ya. Terlihat kan sekarang Tiko jauh lebih baik kan. Di situ tidak ada yang memanfaatkan. Karena apa? Jiwa sosial, apapun itu kalau memang kita berurusan dengan sosial, kita mesti ikhlas menjalankan. Soalnya nanti efeknya pasti ada lah, ya enggak? Seperti Tiko ikhlas merawat mamahnya, ya enggak? Dengan keadaan yang minim. Alhamdulillah sekarang hasilnya kan bisa kelihatan kan, sesuatu yang dijalankan dan ikhlas pasti hasilnya ada. Pak, itu himbauan yang di depan permintaan Tiko atau gimana Pak? Permintaan Tiko. Sebetulnya memang permintaan Tiko kemarin Dari semalam pakai kertas ke pakai spanduk. memang permintaan Tiko karena Tiko ini banyak menolak loh tawaran stasiun untuk TV ya, untuk wawancara dia udah ditolak karena dia pengen fokus ke mamahnya. Jadi mohon maaf ya. Ya boleh apalagi. Ini tadi pemadam aktivitasnya ngapain aja? Tuh. Diminta bantuan? Ada satu ruangan di belakang yang belum kesentuh kemarin ya, itu ruang dapur basah sama ada satu kamar pembantu di belakang yang kemarin luput disemprot ya, karena kemarin dipikir nggak bisa pintunya kebuka, ternyata bisa dibuka. Oke, saya cuma minta satu, tolong doakan kesembuhannya mamanya Tiko, Ibu Eni ya, dan juga kesehatannya Tiko. Karena apa? Dengan dukungan kita, insya Allah Tiko akan jauh lebih baik. Oke? Oke. Sehat semua buat kalian.